langkah kita menuju ke sini, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita ke surga. Semoga majelis ilmu kita ini juga menjadi majelis ilmu yang dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah di dalamnya, dan setiap kita yang ada di sini didoakan oleh seluruh penduduk langit bumi, bahkan ikan yang ada di lautan. Amin. Salawat serta salam semoga selalu berlindung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang akan diberikan minum dari telaga Kausar beliau, telaga yang khususkan untuk beliau, yang hanya beliau khususkan untuk umatnya yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan. Amin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu kita kali ini dalam pengajian Idul Adha atas kerjasama dari KNI Kansai, PPI, dan teman-teman dari KNI Kyoto. Kami atas nama panitia mengucapkan jazakallahu khairan seluruh teman-teman yang sudah bahu mau dilibatkan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni as'aluka fanzur ma'aka tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Fafadainahu bidzibhin adzim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadina mu'minin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan kolek atas tilawahnya. Semoga bisa melembutkan hati-hati kita, mengingatkan kembali untuk senantiasa mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang semoga bukan hanya sekedar berucap di mulut, tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan. Sekedar info, Ustaz, di sini di Kyoto alhamdulillah ada TV yang suka diajar, dan biasanya diajarkan juga bagaimana untuk menghafal Al-Quran. Dalam kegiatan kayak ikan seriusnya, adik-adik juga dilibatkan untuk menjadi pos-tilawah untuk adik-adik. Selanjutnya kita lanjutkan acara berikutnya. Insya Allah kan ada sambutan dari Ketua KNI
mengucapkan pada panitia yang sudah berupaya meluangkan waktunya untuk mempersiapkan acara ini, dan semoga mendapatkan balasan dari Allah, balasan yang berlipat ganda, terutama karena acara ini diadakan di 10 awal bulan Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah yang termasuk hari-hari yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga dengan dilaksanakannya acara ini pada hari-hari tersebut mendapat pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku panitia mengucapkan selamat terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semuanya di sini. Semoga kita bisa menimba ilmu, bisa sebagai rubrik kita untuk selanjutnya bisa menapaki hari-hari kita dengan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya turut menyampaikan salah satu program KMI Kansai, yaitu donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Syria. Ya, jadi PPD KMI Kansai membuka sumbangan untuk saudara-saudara kita yang di Syria, yang mungkin rekan-rekan sudah tahu sendiri dari media-media bahwasanya mereka sedang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian dari rezeki kita semoga bisa membantu meringankan beban mereka. Insyaallah nanti akan disampaikan slide-nya untuk lebih jelasnya bagaimana cara menyumbangnya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat menikmati sajian ini dari Bapak Tabib, Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutannya, dan sekedar menambahkan, KMI Kansai juga membuka program berkurban kerjasama dengan PKPU. Insya Allah nanti bisa mengunjungi stand di pendaftaran, yang Ahmad bisa ke Mbak Laura atau Mbak Dia, yang Iman bisa ke saya atau Amir atau Ahangga untuk menyalurkan kurban. Nanti tentang BPHB-nya juga bisa ditanyakan di stand organisasi. Kemudian sambutan berikutnya dari tuan rumah, dari Ketua PPI Kyoto, kepada Pak Zaini mohon disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat Ustaz, terima kasih atas kehadirannya, juga Bapak Ibu rekan sekalian yang telah bersedia berkunjung bersama kami. Saya mewakili keluarga besar Kota Sido atau khusus keluarga Muslim Indonesia yang ada di Kota Sido mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu rekan sekalian. Insyaallah hari ini dalam pengajian ibadah kita bisa banyak belajar bagaimana memahami syukur kita, makanya syukur kita Allah akan memberikan nikmat yang sangat banyak, apa yang telah kita sorry dan kita juga bisa lebih siap untuk sholat, untuk berdoa, untuk beribadah kepada Allah, dan juga ketika dalam momen Idul Adha ini kita bisa lebih siap untuk berkorban. Wanhar inna syaraka al-abtar. Dan kita juga mengajak Allah semoga dengan pengajian ini kita tidak termasuk pada orang-orang yang membenci, karena itulah yang akan terputusnya. Jadi kami ucapkan terima kasih bersama untuk panitia dan kami Kansai atas koordinasi yang kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak dan untuk sambutannya, kita masuk ke acara inti. Insya Allah hari ini kita akan dibersamai oleh Ustaz Atabi Lutfi dalam 2 sesi. Sesi pertama dari sekarang sampai dulu nanti sampai jam 12 kita akan membahas tentang membangun kembali peradaban Islam melalui konsep pendidikan anak ideal berdasarkan Al-Quran. Kemudian setelah Isoma nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua dengan tema kupas tuntas hidup kutubah sejarah, fikih dan hikmahnya. Sebelum masuk ke acara intinya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau Atabi Lutfi, alamatnya di Jalan Kresek Indah, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Statusnya menikah dengan 4 anak. Kemudian pekerjaan beliau sebagai dosen dan ketua Ikatan Dai Jakarta.
pengumuman untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan lomba notulensi terlengkap untuk peserta yang hadir. Mekanismenya silakan nanti apa materi yang di-share oleh Ustadz di posting di media sosial di Facebook, poin-poinnya saja tidak apa-apa. Kemudian nanti sertakan hashtag Idul Adha 1436 Hijriah. Nanti di akhir acara ya jangan lupa settingannya dibuat kulit ya. Nanti insya Allah panitia akan di akhir acara akan memeriksa notulensinya, dan bagi satu orang yang beruntung akan mendapatkan buku dari Ustaz Tabib Tafsir Irsani Tadabbur ayat-ayat Al-Quran untuk solusi diri keluarga dan teman. Jadi silakan ditahan bukunya dan disiapkan alat tulisnya. Nanti insya Allah akan ada hadiah untuk peserta yang notulensinya terbaik dan teman. Pada Ustaz Tabib membawa waktunya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramana bil iman wa syarrafana bil ilm wa zayyana bil hilm wa akramana bit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi majlisina, barik lana fi ulumina, barik lana fi amwalina, barik lana fi ahlina ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang dihormati Ketua KNII Kansen Bapak Jarod, yang punya rumah Sahibul Bait Bapak Denny, Ketua PPI Kyoto, rekan-rekan panitia, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran sekaligus kebahagiaan. Hari ini kita dibahagiakan oleh Allah dengan ketaatan, dengan silaturahim, dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa dibahagiakan dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita layak mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada manusia yang paling berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah amat sangat berbahagia manakala menyaksikan umatnya senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengikuti tuntunannya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara sekian banyak umat Rasulullah yang layak dan berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita akan membahas tema yang sangat berat. Tema yang demikian prinsip membangun kembali peradaban Islam melalui konsep pendidikan anak ideal berdasarkan Al-Quran. Ada peradaban Islam dan ada pendidikan anak, perspektif ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama tentu kita akan memahami apa yang dimaksud dengan sebuah peradaban. Dalam hal ini adalah peradaban Islam. Peradaban itu ada yang bersifat non-materi dan ada yang bersifat materi. Ada yang bersifat fisik dan non-fisik. Kalau perspektif yang lain, maka peradaban itu lebih menonjol sisi materinya, sisi fisiknya. Tapi bagi Islam yang menonjol adalah sisi yang non-materi. Ada ilmu, ada akhlak, ada budaya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sehingga yang akan kita bangun adalah sisi keilmuan. Yang sedang kita bangun adalah kembali kepada akhlak-akhlak mulia. Yang sedang kita bangun dan kita harapkan dari anak kita adalah budaya-budaya Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang dirinya, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya tidak tahu ini bahasa Arabnya jadi kebalik. Mungkin komputernya tidak support bahasa Arab. Jadi mohon maaf itu tulisannya dibalik-balik. Awalnya benar. Allah telah mendidikku maka baiklah adab. Jadi di urutan tertinggi peradaban yang akan kita bangun adalah peradaban yang sangat ilmiah, peradaban yang sangat berakhlak, dan peradaban yang sangat berbudaya. Tetapi Islam tidak menafikan sisi yang bersifat materi, sisi yang bersifat fisik, yaitu dalam arti sarana dan prasarana. Sangka Rasulullah menyebutkan, "Ni'mal malus salih biyadi ar-rajul as-salih." Sebaik-baik harta itu di tangan orang baik. Berarti kan ada dua sisi yang memang tidak bisa dipisahkan. Kalau di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin." Ketika bicara akhirat, ketika bicara kehidupan yang sesungguhnya, Allah memerintahkan dengan bahasa wabtaghi, carilah. Cari apa? Carilah ad-darul akhirah. Carilah kehidupan akhirat yang lebih baik. Persiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Dari mana kita mencari akhirat? Ternyata dari dunia. Fima atakallahu darul akhirah. Fima ataka, dari kehidupan dunia. Sehingga maknanya tidak mungkin seseorang mendapatkan akhirat yang baik tanpa kehidupan dunia yang baik dalam makna yang sebenarnya. Karena memang siapapun pasti destinasi terakhirnya adalah akhirat. Tetapi untuk menuju akhirat kita melalui proses yang bernama dunia, dan itu proses untuk kita mempersiapkan akhirat. Dan bahasa Allah adalah wabtaghi, carilah. Dalam bahasa Arab itu mencari kan banyak ya, ada tolabul ilmi, tolab mencari, ada bahasa yabhathu juga mencari. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arab berbeda itu. Kalau tolabah mencari, tapi itu urutannya menengah. Kalau bahasa mencari, itu urutannya paling rendah. Tapi kalau wabtaghi, mencari yang tertinggi, mencari yang sangat bernilai. Mencari apa? Akhirat. Tapi akhirat itu tidak mungkin kita dapatkan tanpa melalui kehidupan dunia. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu menggunakan apa mencarinya? Tolabul ilmi. Tapi kalau akhirat menggunakan wabtaghi. Tapi kalau kita kehilangan sendal, nggak boleh kita katakan wabtaghi sendal, nggak boleh. Tidak sesuai itu. Ya. Mungkin kalau bahasa Jepang juga ada undang-undangnya gitu ya, ada urutan-urutannya. Bahasa Arab lebih lagi. Allah katakan carilah, tidak sekedar mencari. Mencari itu selalu yang tertinggi. Dan kalau mencari yang tertinggi pasti mencarinya sungguh-sungguh. Bahkan mencarinya tidak pernah berhenti. Kita cari akhirat dari harta kita, berarti kita cari akhirat dari dunia kita cari akhirat bahkan dari anak kita, dari keluarga kita cari akhirat dari istri kita cari akhirat dari rumah kita, dari semua yang Allah anugerahkan. Terima ataka. Karena mohon maaf, kalau kita mencari akhirat dari sholat saja tidak cukup, mencari akhirat dari ibadah mahdoh saja tidak cukup. Kita perlu mencari akhirat dari seluruh aktivitas duniawi kita. Kalau aktivitas duniawi kita banyak dan baik, peluang untuk mendapatkan akhirat lebih baik sangat lebih terbuka. Ini anak-anak masih aktif ya, karena masih pagi. Gak apa-apa, namanya juga anak-anak apa ya. Alhamdulillah. Jadi yang kita pahami bahwa Islam itu menghendaki dua.
ada sisi non materi fisik, non fisik, dan ada sisi yang sifatnya materi non fisik. Ya, kedua-duanya ada bagian dari yang sedang kita cari, yang kita sedang usahakan, dan dari dua hal itulah akan hadir sebuah peradaban Islam yang mulia. Tapi pondasinya adalah ilmu, bangunannya adalah akhlak, dan akarnya adalah budaya. Dan tidak mungkin kita menafikan sisi yang bersifat fisik, tidak mungkin. Karena Rasulullah sendiri menyebutkan sebaik-baik harta, sebaik-baik dunia adalah manakala berada di tangan orang-orang yang soleh. Kalau orang soleh kan enak, punya harta pasti untuk kebaikan. Orang soleh kan enak, punya apapun pasti untuk kebaikan. Tapi kalau tidak soleh, untuk apa? Nah inilah view kita, paradigma kita tentang peradaban. Bahwa peradaban adalah sifatnya ada yang bersifat fisik dan non fisik, tapi fondasinya ada yang bersifat non fisik, dan itulah ilmu, dan itulah akhlak, dan itulah budaya. Wallahu a'lam. Sekarang anak itu yang pertama sebagai perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Surat Al-Kahfi 46. Makanya ketika Rasulullah sholat, itu pernah cucunya Hasan dan Husain naik ya ke atas pundaknya. Rasul sedang ruku. Kemudian Rasulullah melamakan rukunya karena anaknya sedang berada di atas pundaknya supaya tidak jatuh. Ya, rukunya diperlama sehingga sahabat-sahabat terheran-heran juga kenapa Rasulullah lama rukunya. Rupanya cucunya Hasan dan Husain sedang berada di pundaknya, melamakan. Jadi begitu, kalau anak kita ada di sini jangan mempercepat ya. Nanti bangkit langsung anaknya jatuh. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Rasulullah kemudian menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan pernah Rasulullah ketika khutbah, Hasan dan Husain masuk ke masjid, kemudian datang ke mimbar, dia naik gitu, dia lari anak itu berdua. Rasulullah kemudian menghentikan sejenak, memangku dan menggendong dua cucunya, kemudian memeluknya, dan kemudian anak itu berlari. Jadi sekedar ingin pelukan saja gitu ya. Sampai Rasulullah memberhentikan sejenak khutbahnya. Nah ini memang perhiasan. Kayaknya tidak ramai kalau nggak ada anak-anak tuh ya. Nggak ada anak-anak itu tidak ramai. Subhanallah. Betapa anak-anak itu Allah sebutkan sebagai perhiasan. Ini pemahaman kita tentang anak. Yang kedua, yang lebih tinggi lagi, anak itu sebagai aset. Idza tabnu Adam ya. Akhirnya adalah awwaladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan. Itu aset yang paling mahal. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ikatan yang tidak pernah terputus sampai di dalam surga adalah ikatan keluarga. Masuklah kalian bersama yang soleh. Dari siapa? Dari orang tua kalian, dari pasangan kalian, suami atau istri, dan dari anak-anak keturunan kalian. Mau nggak Bapak Ibu masuk surganya bareng sama anak-anak? Yang ibu mau nggak sama suaminya masuk surganya? Bapak-bapak biasanya nggak mau itu ya. Saya udahlah di dunia aja sama istri saya, di akhirat pengen bidadari yang lain. Tetap bidadari kita yang paling pertama kali akan kita lihat dan akan menarik hati kita adalah pasti istri kita. Karena istri kita sudah Allah feskop, sudah betul-betul berubah menjadi seorang bidadari. Tapi syaratnya wa man sholaha. Kalau tingkat kesolehannya sama, kalau nggak sama, mohon maaf bukan.
silakan di atas, saya di bawah misalnya, tingkatan surganya. Atau silakan ibu di bawah, saya di atas tingkatan surganya. Tapi insya Allah kalau di akhirat nggak ada cemburu. Ini ada teori, maaf ya sedikit keluar. Jadi teori-teori teori-teori psikologi itu hanya berlaku dalam kehidupan dunia, Bu. Kalau sudah masuk dunia alam akhirat nggak ada teori lagi. Teori cemburu itu hanya ada di dunia. Teori kesel itu hanya ada di dunia. Teori mangkal itu hanya ada di dunia. Kalau sudah di akhirat nggak ada kesel, nggak ada mangkal. Yang ada adalah Assalamualaikum. Misalnya istrinya sama orang lain itu nggak ada cemburu. Karena istrinya memang bidadari untuk yang selevel dengannya, dan suaminya bidadara untuk yang selevel dengannya. Makanya di sinilah kenapa kita harus membangun keluarga, karena kita ingin bahwa itulah sesungguhnya jaminan Allah, ikatan yang tidak pernah terputus, bahkan sampai hari kiamat adalah aset yang paling tinggi. Anak kita, istri kita, keluarga kita bisa menjadi aset yang sangat diandalkan. Nggak ada duanya. Awaladin sholihin yad'u lah. Yang ketiga adalah fitnah. Ini surat Al-Anfal 28 atau 15. Saya tulis di buku saya Tafsir Tazkiyah. Selalu kita kalau membaca fitnah itu konotasinya negatif, maka saya buat judulnya tidak negatif. Mencari pahala dari fitnah harta dan anak. Karena orang ketika wah anak ini fitnah, gak usah punya anak deh, jadi fitnah. Harta fitnah, gak usah punya harta, jadi fitnah. Ya udah kita ketinggalan dulu. Punya mobil nanti jadi fitnah, gak usah punya mobil. Jadi umat Islam harus mistik. Kenapa? Nanti jadi fitnah. Emang untuk orang yang lain gak fitnah, fitnah juga gitu. Tapi Allah Maha bijaksana. Dalam dua ayat ini lihat nanti. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi ujung ayatnya subhanallah, wa annallaha indahu ajrun azim. Dan pada fitnah harta dan anak Allah siapkan pahala yang besar. Harta yang banyak peluang mendapatkan pahala yang besar. Harta anak yang banyak peluang mendapatkan pahala yang besar. Betul nggak? Kalau anak satu, kesempatan pahalanya satu. Anak dua, dua. Anak 10, 10. Betul nggak? Karena berat mendidik anak itu, capek. Capek nggak didik anak, Bu? Malam harus bangun, anak nangis, capek ya. Maka biasa kalau baru punya anak kecil enak itu, sering bangun malam. Ya bangun doang ya, nggak apa-apa bangun malam. Ketika kan nangis bangun, malam bangun lagi. Memang pernah. Ya, saya punya anak 5. Tadi datanya itu tahun berapa itu, lama ya. Berjaya. Tapi saya selalu yakin anak saya ini aset saya, dan menjadi, kalau Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir, anak itu pintu-pintu pahala, atau anak itu bisa menjadi pintu-pintu dosa. Jadi fitnah di sini maksudnya adalah kesempatan kita untuk mendapatkan yang terbaik adalah dari anak kita, dari istri kita. Kalau istri satu, peluang pahalanya jangan bisa yang ini, ya usah. Itulah bedanya ustaz sama ulama, Bu. Tahu nggak bedanya ustaz sama ulama? Kalau ulama perhatiannya adalah ilmu dan umat. Kalau ustaz dikit-dikit nikahnya kapan lagi? Itu bedanya ustaz dan ulama. Makanya kalau ulama itu luar biasa. Bahkan ada ulama yang tidak sempat menikah, bukan tidak laku. Imam Nawawi itu tidak sempat menikah, bukan tidak laku. Ustaz aja laku, gimana ulama ya? Itu beliau tidak sempat menikah, tapi karyanya ratusan. Tapi kalau masih levelnya rendah, Ustaz dikirinya kapan? Setuju nggak, Bu? Setuju. Fitnah itu kita perspektifnya yang positif.
bahwa anak ini kesempatan kita untuk banyak mendapatkan kebaikan dari Allah. Harta adalah kita gunakan untuk kesempatan terbesar mendapatkan karunia Allah. Karena surga dan neraka itu hubungannya dengan apa? Salah kalau orang mengatakan orang miskin itu cepat masuk surga. Salah, dan bukan hadis. Orang kaya lama masuk surga, itu bukan hadis. Utsman itu cepat masuk surganya dan orang kaya. Abu Bakar cepat masuk surganya, maka di dalam hadis Bukhari nomor 2 dia masuk surga. Urutan kedua, kaya enggak? Kaya. Jadi surga neraka tidak ada hubungan dengan kaya miskin, tapi dengan amal itu saja. Kalau kaya amalnya baik, hartanya berguna untuk kebaikan, cepat nggak masuk surganya. Ini sudah miskin tidak ada amalnya, ya lama juga dapat hadis. Ustaz, saya miskin supaya cepat masuk surga. Lihat dulu amalnya. Ini orang kan gitu. Jadi umat Islam itu kadang-kadang tidak boleh kaya. Kenapa? Lama masuk surganya, siapa bilang? Sahabat kaya itu ternyata juga masuk surga. Tapi sahabat tidak punya juga masuk surga. Jadi kaya dan miskin tidak ada hubungan dengan surga. Yang ada hubungan dengan surga apa? Amal. Bayangkan, itulah peradaban yang kita bangun. Nah, orang sudah view-nya salah, umat Islam itu. Sudah nggak apa-apa di dunia, nggak punya apa-apa. Yang penting di akhirat punya apa-apa. Belum tentu juga itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau saya tanya, lebih predictable kehidupan dunia atau kehidupan akhirat? Mana yang lebih predictable? Yang bisa direncanakan itu dunia atau akhirat? Kebanyakan orang bilang dunia direncanakan. Nggak bisa. Yang paling pasti akhirat. Dunia kita rencanakan, Allah tentukan yang lain. Tapi kalau akhirat kita rencanakan pasti. Rencana saya, surga saya paling tinggi. Pasti nggak? Ya dengan beramal soleh, insya Allah kita akan mendapatkan itu. Tapi kalau dunia, pokoknya sana kalau kerja dari pagi sampai sekian saya dapat ini. Pasti nggak? Kadang-kadang Allah uji, kadang-kadang Allah ganti. Iya. Saya kalau nikah sama ini, pokoknya bahagia. Belum pasti. Tapi kalau merencanakan akhirat, saya ingin surga kelas 5. Maka berarti amal kita terus tingkatkan supaya dapat surga nomor 5 misalnya tingkatan. Jadi lebih predictable akhirat. Karena tadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Allah perintahkan cari akhirat dari dunia, dari harta kita, dari istri kita, dari jabatan kita, dari profesi kita, dari kantor kita, dari rumah kita. Kita tidak cukup mendapatkan akhirat hanya dengan sholat, nggak cukup. Dari infak kita, dari korban kita. Makanya ada hadis Bukhari yang luar biasa Bapak Ibu. Likulli amalin babu fil jannah. Setiap amal soleh itu ada pintunya di dalam surga. Kalau kita cuma ngandelin pintu sholat Idul Fitri pasti ngantri panjang. Cuma punya tiket sholat Idul Fitri, wah ngantri panjang. Tapi kalau kita punya pintu, punya amal soleh berbakti kepada orang tua, ada pintunya. Pintu keluarga, pintu mendidik anak, pintu infak, pintu kurban, pintu haji. Subhanallah, Allah akan bukakan dari seluruh pintu-pintu kebaikan kita. Semua kebaikan ada pintu-pintunya dalam surga. Itu di hadis Bukhari. Likulli amalin babu fil jannah. Jadi anak bagi kita adalah perhiasan. Memang Allah menghiasi. Yang kedua, anak adalah aset kita yang tiada terhingga, dan itu akan terus berlanjut sampai kita menghadap Allah. Bahkan sampai kita sudah meninggal pun anak kita bisa jadi aset karena mereka selalu mendoakan kita. Yang ketiga, anak itu memang fitnah, tapi kita harus konotasinya baik dan positif. Semakin baik kita mendidik anak, semakin peluang mendapatkan surganya lebih besar. Jadi jangan takut punya anak, jangan takut punya harta. Itu udah gaya lama. Orang yang beradab itu, orang yang berpendidikan sama. Alhamdulillah saya punya harta, tapi ini kesempatan untuk saya mendapatkan surga. Digunakan untuk kebaikan. Ini andaian saja. Orang punya tabungan 1 miliar. Ada orang yang punya tabungan 1 juta. Cepat mana masuk surganya?
Logika, cepet mana? Loh, kok nggak ada yang jawab? Dua-duanya nggak punya ya? Satu yang nggak punya 1 juta kelebihan, ada kekurangan. Jadi nggak bisa jawab tuh. Kalau dua-duanya soleh, yang paling cepat yang 1 M. Karena uangnya dia pasti untuk kebaikan, mendidik anak untuk kebaikan, untuk infak, untuk sedekah, untuk berbagai macam aktivitas kebaikan. Berarti kan peluangnya lebih besar. Jadi bukan hubungannya masalah harta, tapi kesolehan kok, amal kok. Sahabat kaya masuk surga duluan, sahabat nggak punya masuk surga juga. Kenapa? Bukan kaya dan miskin yang dicatat oleh Allah, tapi amal ibadahnya. Nah, inilah pemahaman kita terhadap anak. Apa yang akan kita lahirkan? Inilah hamba Rabbani. Sering kita mendengar istilah Rabbani ya? Hah? Iya, betul. Di Rawamangun itu ada itu Rabbani, kerudung gitu ya, Profesor Jilbab. Ya, Profesor Jilbab Rabbani ya. Sering kita ngadakan acara di Rabbani. Kemarin saya juga ngisi di Rabbani, di Rawamangun. Rabbani juga ada itu, penerbit Rabbani juga ya. Rabbani itu kalau bahasa Al-Quran surat Ali Imran 9, karena yang paling tepat mendefinisikan sesuatu adalah Al-Quran. Kalau istilah itu dari Al-Quran ya. Kalau istilah dari bahasa Indonesia, maka yang paling tepat mendefinisikannya orang Indonesia. Kalau dari Jepang, sushi, yang paling tepat orang Jepang. Sushi itu apa? Kita bingung kan mau mentranslitnya. Tapi orang Jepang, ya memang makanannya sushi itu apa. Kayak orang Surabaya punya istilah terus sendiri, misalnya nyuwun sewu. Itu nggak bisa diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bisa. Nyuwun sewu bisa nggak terjemahkan? Nggak bisa, karena yang punya istilah mereka. Diganti bahasa Indonesia, minta 1000 dong. Bukannya malah ya nggak besok lewat kan, nyuwun sewu mas gitu kan. Tapi kalau diganti bahasa Indonesia, minta 1000 mas. Malah jadi ini gimana? Ini kaidah dalam tafsir, karena saya bilang tafsir, hamba Rabbani itu, karena Rabbani adalah istilah Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hamba Rabbani adalah hamba yang selalu mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Berarti aktivitas keilmuan itu menjadi fondasi utama peradaban. Orang beradab itu pasti berpengetahuan, berilmu. Dan warisan Islam terbesar adalah ilmu dalam makna yang luas. Karena kita tidak mengenal dikotomi, wah gitu ya, ini ilmunya orang kafir, ini ilmunya orang Islam. Dulu ya saya nggak boleh saya belajar bahasa Inggris. Kenapa? Iki bahasanya wong lon. Padahal orang Belanda nggak bahasa Inggris ya. Tapi ngomong itu, jangan mas, iki bahasanya wong Londo. Orang Belanda nggak berbahasa Inggris, karena mentang-mentang itu Belanda yang lama di kita gitu ya. Nggak ada. Lihat surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Pakai ayat itu bicara tentang siapa? Tentang ilmu sains, ilmu umum, nggak ada dikotomi. Nah, ustadz itu apakah yang hanya ngajar ngaji, atau ustadz itu boleh untuk yang ngajar kimia, fisika, matematika, boleh nggak? Sebenarnya boleh, tapi karena ustadz itu artinya sudah bahasa Indonesia, jadi nggak enak. Yang ngajar matematika ustadz kan jadi saya bukan ustadz, padahal dia ustadz. Ustadz itu artinya profesor. Di Timur Tengah itu ustadz artinya profesor. Kami dulu di kuliah di Timur Tengah, kalau kita panggil profesor kimia, ya kita profesor, ustadz kimia, apa ustadz kimia, gitu. Wah ustadz, ini kan memang begitu. Dan ustadz itu nggak ada di kamus bahasa Arab nggak ada kata ustadz. Yang ada ulama atau alim, itu yang sesungguhnya. Jadi ustadz itu istilah asing yang diserap ke dalam bahasa Arab, nggak ada. Cari kamus ustadz dari akar kata asaka, nggak ada akaza. Kalau ulama alima ya alamu ulama. Makanya yang paling tinggi adalah ulama. Kalau ustadz tadi ya seperti itu ya.
Saya masih ustaz, makanya begitulah. Tapi insya Allah ingin menjadi ulama. Ya. Tapi jangan kasih tahu ustaz yang lain, nanti marah saya. Tapi betul memang begitu. Jadi kenapa aktivitas keilmuan ini yang digalak tadi disebutkan oleh Mas Fajar yang banyak, bahwa aktivitas ilmu itu dinaungi malaikat, aktivitas ilmu didoakan oleh ikan, didoakan oleh semut dalam lubangnya. Bayangkan, semut mendoakan kita. Istisqa itu, salat istisqa, kemarin Indonesia istisqa terus panas, baru kemarin hujan. Itu yang baik adalah semua hewan dikeluarkan, kambing, ayam itu keluar. Kalau di masa Rasul sunnah istisqa, Pak. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan laulal bahaim lama nazal matar. Kalau tidak karena ikan, kalau tidak karena binatang, Allah tidak akan turunkan hujan. Bayangkan. Jadi turunnya hujan itu karena siapa? Bukan karena manusia, tapi karena Allah sayang dengan binatang. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah laku kita. Kalau hewan kan tingkah lakunya kayak gitu aja dari dulu sampai sekarang, berubah-berubah, aman dia. Kalau kita perilakunya, wah ganti-ganti. Jadi aktivitas keilmuan itu adalah aktivitas yang kita sedang usung untuk anak-anak kita sebagai hamba Rabbani. Karena hamba Rabbani adalah hamba yang berpengetahuan. Kalau di sini saya tulis hamba Rabbani adalah hamba yang berpendidikan. Karena memang ilmu itu segala-galanya untuk sebuah peradaban. Orang kaya ada ilmunya aman, orang nggak punya ada ilmunya aman. Orang kaya nggak ada ilmunya bahaya, orang nggak punya nggak ada ilmunya lebih bahaya. Bahaya. Nah, kenapa? Orang nggak punya ada ilmu sabar, tenang. Orang kaya ada ilmu syukur, tenang nggak? Yang parah itu orang kaya nggak punya ilmu syukur, orang miskin nggak punya ilmu sabar, berantem dia. Ilmu kan memang ilmu sabar itu. Itu problem kita bukan kaya dan miskin. Dari zaman Rasulullah kaya miskin ada, tapi ilmunya lemah, tidak paham tentang Islam, bagaimana mensikapi kekayaan, bagaimana mensikapi kemajuan, mensikapi krisis dan lain sebagainya, sehingga tidak termasuk Robban. Nah ini kita masuk kepada keluarga, karena berbicara tentang pendidikan anak ideal. Di surat Ali Imran ayat 33. Ya maaf tadi, ini ayatnya begitu. Tapi bukan bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang mirip bahasa Jepang itu. Arab, tulisan Arabnya ya. Bahasa Jepang yang satunya, bukan yang kenji ya. Kata yang kenji. Krek gitu ya. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Nanti bisa lihat di ayatnya surat Ali Imran. Allah telah memilih 4 nama: Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. Tapi ketika bicara Adam dan Nuh, bicara personal. Bicara Ibrahim dan Imran bicara kolektif, keluarga. Nggak mungkin sekedar menyebut, pasti ada maksudnya. Kenapa Adam disebutkan secara personal dan kenapa Nabi Nuh disebutkan secara personal? Tapi ketika Allah menyebut Ibrahim pakai keluarga, ketika menyebut Imran pakai keluarga Allah. Maka satu-satunya keluarga yang diabadikan menjadi nama surat adalah Imran. Bukan Al Imran. Jadi surat apa? Al Imran itu salah, yang benar Ali. Kalau Al Imran kasihan keluarganya nggak disebut. Kalau Ali artinya keluarga Kenapa Adam dan Nuh tidak disebut keluarganya? Ibrahim dan Imran disebut. Subhanallah. Adam dan Nuh disebut secara personal sebagai hamba pilihan. Ibrahim disebut dengan keluarganya secara kolektif. Kenapa? Nabi Adam dan Nuh ujiannya pada keluarganya. Nabi Adam ujiannya pada anaknya, Qabil membunuh saudaranya Habil, seperti dalam surat Al-Maidah. Sementara istri dan anak Nabi Nuh memilih durhaka. Berarti ujian Nabi Adam anaknya, ujian Nabi Nuh anak dan istri.
maka Allah tidak disebutkan keluarga, tapi personalnya yes. Tapi maaf, secara pendidikan anaknya punya masalah, maka Allah tidak diabadikan dengan keluarga, tapi diabadikan nama sendiri. Nah, tapi apakah patut dipersalahkan? Ini penting dalam rangka kita mendidik anak. Bisa tidak kita salahkan Nabi Adam dan Nabi Nuh karena kegagalan mereka dalam tanda petik dalam mendidik anak atau menjadikan anak dan istrinya seperti dirinya? Bisa tidak kita salahkan? Nabi Nuh ini gimana? Anak istrinya dibiarin. Dia mikirin banyak orang lain, ya kan? Kalau orang sekarang begitu. Nah, saya tulis dalam buku ini begitu. Kita kadang kaget. Ada seorang orang tua yang baik, kok anaknya bermasalah. Sebaliknya, ada anak yang lahir dari keluarga biasa, tapi anaknya subhanallah luar biasa. Karenanya maaf, takdir seorang anak bukan takdir orang tuanya. Ya. Takdir Allah untuk anak kita belum tentu seperti takdir Allah untuk anak kita. Baik takdir ekonomi, baik takdir sosial, baik takdir apapun usia. Kalau orang tuanya usia 90, anak 90, belum tentu. Ya, bahkan takdir anak-anak kita sama enggak? Enggak sama. Allah Maha bijaksana. Tidak bisa dipersilakan. Kenapa? Nabi Nuh, Nabi Adam bukan tipe orang tua yang tidak bertanggung jawab. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengantarkan mereka ke pintu gerbang surga dengan sungguh-sungguh, tapi hasil akhir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Allah nilai proses atau hasil. Proses atau hasil yang Allah nilai? Proses. Kalau hasil berat kita. Misalnya, kenapa anakmu kok begini? Oh, tinggal nanya. Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah. Saya sudah sekolahkan yang baik. Saya sudah cari teman-temannya yang baik. Saya sudah ajarkan dari awal agama. Saya sudah begini. Allah jadi pertimbangan. Oke, kamu sudah lulus. Ya kan? Karena ada yang diuji. Tapi ketentuan umumnya, kalau kita baik, anak kita baik. Itu ketentuan umum. Tapi maaf, ada orang-orang yang harus diuji dengan keluarga. Karena tadi itu fitnah, itulah ujian. Dan itu banyak. Tapi umumnya kalau orang tuanya insya Allah baik, anaknya baik. Itu ketentuan umum, sunnatullah. Tapi ada yang Allah pilih untuk Allah uji sebagai ujian bagi dirinya dan ujian bagi orang lain. Agar jangan sombong. Tenang aja, saya kan baik, anak saya pasti baik loh. Enggak kan? Aduh, saya mau gak baik dari dulu, kayaknya anak saya juga gak baik. Belum tentu nama. Saya gak hafal Quran, anak saya gak bisa hafal Quran. Belum tentu. Banyak orang tua tidak hafal Quran, anaknya ada gak Pak? Enggak. Ya. Karena kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita tidak mungkin diabaikan. Nah, sekarang bagaimana Nabi Ibrahim? Tadi gambaran umumnya keluarga seperti itu. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya? Betul-betul, nggak apa-apa, agak maju, nggak ada masalah. Ya, ya kita tunda yang depan ya. Ini tadi dibacakan oleh adik siapa namanya tadi? Fajar. Masya Allah. Makanya terang. Iya, bersinar terus insya Allah. Ya. Ayat 100 apa? Rabbi habli minas sholihin. Kita tidak bicara korban nanti, tapi bicara pendidikannya. Ibrahim minta anaknya atau minta keturunan soleh kan? Ya. Qala rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu
bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim minta anak yang soleh. Allah kabulkan nggak? Allah kabulkan nggak permintaannya? Enggak. Baca ayatnya, ayat 102. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kepada engkau anak yang sabar, bukan soleh. Loh, kalau bahasa kita logikanya kalau kabul itu kita minta A dapat A. Ibrahim minta A dapat B. Tapi inilah hebatnya. Allah upgrade permohonannya. Mintanya A, Allah tinggikan. Aku kasih anak yang sangat sabar. Halim itu sangat sabar. Apa beda soleh dengan sabar? Imam yang belum nikah mau milih calon suami yang pintar atau yang sabar? Yang ganteng apa yang sabar? Yang cantik atau yang sabar? Dua-duanya udah bisa gitu. Ya, dua-duanya itu bukan option, ya namanya option. Karena kunci dalam rumah tangga adalah sabar. Kalau cantik, cerdas, relatif, pintar, relatif. Pintar apa dulu? Tapi kalau sabar, itulah yang memang ditunggu-tunggu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan sabar kepada keluarga, sabar tingkatan tinggi. Kita sama teman bisa toleransi setengah jam molor, nggak apa-apa. Misalnya kita mau bareng-bareng pergi, mau enggak? Aku lambat, nggak apa-apa. Tapi kalau seorang suami nunggu istrinya lambat 5 menit gimana? Cepat, lama banget. Padahal baru juga gitu kita kan kadang-kadang. Subhanallah, memang berat sabar terhadap keluarga. Allah tahu anak ini nanti akan dinobatkan sebagai contoh dari ibadah kurban, ibadah yang sangat agung. Karenanya ketika Nabi Ibrahim berikan aku hamba anak yang soleh, Allah katakan Ibrahim, aku upgrade permintaanmu karena tidak pernah Allah memberi lebih rendah dari permintaan kita. Allah selalu memberi lebih tinggi dari kita, dari permintaan kita. Kita minta A, Allah kasih B, Allah kasih C. Selalu begitu, Pak. Oh, nggak usah saya minta sekian, kok dapatnya sekian. Itu lebih baik. Cuman kita nggak tahu. 10 tahun baru, oh iya, kalau saya dapat ini pasti begini. Ternyata kita, ya kan? Tapi selalu Allah akan beri lebih baik dari permintaan kita. Mintanya soleh dikasih. Maka lihat ayat berikutnya. Falamma aslama wa tallahu liljabin. Bukan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas. Allah buktikan itu pernyataan Nabi Ismail. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar insya Allah. Jadi memang benar kesabaran itu segala-galanya. Karena kecantikan, kegantengan, kepintaran relatif. Tapi sabar tidak relatif. Kita inginkan soleh juga sabar, tentu kita inginkan pintar dan sabar, kita inginkan cantik dan sabar, kita inginkan ganteng dan sabar. Tapi ketika kita tidak mendapatkan yang pertama, yang penting kuncinya pada kesabaran. Bagaimana orang bertahan dalam keluarga? Ada nggak orang cantik dan ganteng selesai di tengah jalan? Ada nggak? Banyak. Suaminya ganteng, istrinya cantik. Banyak nggak yang selesai di tengah jalan? Banyak. Suaminya pintar, istrinya pintar. Ada nggak yang selesai di tengah jalan? Banyak. Tapi kalau dua-duanya sabar, insya Allah selesai sampai hari kiamat. Makanya cari yang sabar aja. Ada yang belum nikah, cari yang sabar. Minimal namanya sabar, masalah. Ada yang namanya sabarnya. Atau sobirin, apalagi tuh. Kamar penyodor, sobirin, jamak. Cari yang namanya sobirin, Mbak ya. Ya memang betul, ini pengalaman berkeluarga. Kalau nggak sabar, ya kecantikan relatif dan akan berganti ketika sudah tua begini.
tapi kesabaran tidak akan berubah sampai hari kiamat. Allah mana tahu anak ini akan jadi contoh, Ibrahim jadi contoh untuk mendampingi kesabaran Ibrahim. Allah hadirkan anak yang sangat penyabar, halim, penyabar, sangat penyabar. Karena memang kunci sukses sebuah pendidikan anak adalah kesabaran orang tua. Coba kalau kita nggak sabar tadi, anak kami gimana bu? Keluar sana. Dijemer anaknya pak, kalau pinter nggak dia? Dimarahin anaknya. Salah, yang benar itu. Nah, kita mau ngaji nih, gimana? Bisa nggak diam? Saya gitu kalau mau ajak anak saya terakhir itu, yang terakhir untuk ke ini, saya janji dulu karena masih 8 tahun. Gimana? Mau sholat Jumat nih, bisa nggak nanti diam? Habis khutbah kamu diam, bisa nggak? Bisa. Nanti kalau nggak bisa diam, nggak boleh ikut dong. Udah ngerti? Jadi dia diam. Karena kalau dia nggak diam, jangan ikut besok ya Pak. Itu udah janji ya, ingat ya. Janji nih, kalau besok nggak bisa diam, besok nggak ikut. Udah tahu. Jadi kalau dia rame, ya gimana tadi? Besok aku nggak boleh ikut dong. Udah tahu dia. Udah. Nggak usah kita bilang, jangan ikut besok. Nggak, dia sendiri. Maaf, aku nggak ikut. Itu kenapa? Belum bisa diem. Tapi kadang-kadang dia, insya Allah besok bisa diem deh. Sekarang aku maafin deh. Maaf dong. So, kalau teman-teman sih, sebenarnya aku mau diem teman-temannya nih. Bener nih, sekali lagi ya, aku kasih kesempatan. Itu bisa, nah itu ya. Jadi ini namanya strategi saja. Tapi di masa sahabat, anak-anak dibawa dalam majelis ilmu, dibawa dalam kegiatan kebaikan orang tua, itu adalah positif. Karena ini penting, harus ada kesamaan doa kedua orang tua. Sama nggak doa istri sama suaminya? Di pengalaman Bapak Ibu sekalian ini, sama nggak? Istrinya doa A, suaminya doa B, anaknya yang bingung. Kan doa itu harapan kan, cita-cita permintaan. Ya Allah, anak saya jadi dokter ya Allah. Istrinya, suaminya, ya Allah anak saya hafal Quran. Kata anaknya, ini yang benar yang mana saya pengen. Dua-duanya benar. Tapi kan ada prioritas. Setahun doanya ini, tahun depan doanya ini. Boleh nggak doa pakai tahunan? Boleh. Boleh. 5 tahun ini, ayo suami istri, Mas, Dek, kita bareng ya. 5 tahun ini kita mohon anak kita sehat, anak kita ini, sama ya. Tiap hari Allah kabulkan, dua-duanya sama. Ini Al-Qurannya baik, kita doa sama-sama Al-Qurannya baik, hafal Qurannya cepat, nanti ketika sudah masuk SMA doanya lain lagi. Ya Allah lindungi imannya dan mudahkan pembelajarannya, matematika, tergantung dengan visi-misi orang tua. Ini kebanyakan orang tua doanya beda, suami doanya lain, istrinya doanya, akhirnya anaknya yang bingung itu. Tapi itu benar. Semua orang-orang soleh dari para nabi itu doanya sama, bahkan diwakilkan oleh suaminya, boleh. Doa suaminya, istrinya mengaminkan. Jadi tidak perlu khawatir kalau suami berdoa, jangan curiga dulu. Orang umroh haji gitu ya, tawaf, istrinya mengaminkan doa suaminya. Ternyata suami doanya lain. Amin. Mustahil banget itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata hasanah itu nama tetangganya. Istrinya amin. Suaminya alhamdulillah diaminkan. Kita kompak dalam berdoa. Tanya dulu Mas doanya apa sih sebenarnya tadi? Ya, intermezzo ya. Tapi secara visi dan misi dibangun dari doa. Karena kesamaan itu juga penting. Karena kalau doanya sama, insya Allah apa yang diusahakan, dilakukan, insya Allah akan seiring sejalan. Dan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan tanya ya, ini Nabi Ibrahim sampai dijadikan syariat, ya semuanya banyak syariat kita yang sebetulnya berawal dari Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak seperti ini. Sekarang Ibrahim. Kan tadi ada 2 keluarga kan, Ibrahim dan Imran. Kalau Ibrahim kita katakan wajar dong dia nabi, anak-anaknya nabi, wajar dong.
Ismail, Ishak, Yakub kan nabi semua. Tapi subhanallah, ada yang namanya Imran. Imran bukan nabi, manusia biasa. Istrinya bernazar kalau anaknya lahir, ya, akan disumbangkan, diwakafkan untuk masjid, gitu kalau sekarang. Diberikan untuk Allah. Karenanya mintanya laki-laki. Allah kabulkan nggak? Enggak juga. Sama dengan Nabi Ibrahim. Tapi positif maksudnya. Mintanya laki-laki, dapatnya perempuan. Baik kan? Baik kamu. Kurang ragu. Mintanya laki-laki, dapatnya perempuan. Karena banyak ibu mintanya laki-laki. 3 kali perempuan terus. Penasaran yang keempat perempuan. Ada teman Ustaz gimana ya? 4 kali, 5 kali, yang anak kelima perempuan juga. Aduh, udahlah stop dulu. Saya bilang jangan stop. Insya Allah yang keenam laki-laki. Benar, yang keenam laki-laki. Ya Allah kan menguji kesabaran kita. Kalau keenam belum juga, ya ketujuh insya Allah. Saya juga gitu. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, baru keempat laki-laki, kelima laki-laki. Jadi, tapi inilah hebatnya. Minta bahkan bernazar laki-laki dapat perempuan. Tapi kata para ulama, kalau Allah penuhi nazar dari istri Imran laki-laki, tidak akan ada Nabi Isa. Tapi kalau perempuan, lahirlah seorang nabi yang bernama Isa. Karena Allah kehendaki Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Bayangkan hebatnya keluarga Imran. Manusia biasa, tapi cucunya seorang nabi. Dalam arti, kalau kita menjadi orang tua biasa, kita sangat yakin anak kita jauh lebih baik dari kita. Dan kemudian, karena kalau dalam dunia pendidikan, mungkin ini yang ada di jurusan pendidikan ada nggak? Faktor genetika itu pengaruhnya kecil. Yang terbesar adalah faktor pendidikan, tarbiyah, lingkungan dan sebagainya. Banyak nggak orang tua yang hanya tapatan SD anaknya luar biasa? Iya, karena faktor pendidikan. Genetika itu sedikit. Kalau faktor genetika ini menjadi dominan, wah bahaya kita. Kita menjadi orang yang nerimo, bukan usaha. Udahlah, karena gak usah tinggi-tinggi, bapak aja Gojek. Ini dia udah lagi rame soalnya Gojek. Iya, itu berarti dia tidak paham. Pendidikan itu nomor wahid, nggak ada duanya. Anak yang apapun bisa berubah. Memang ada pengaruh dari genetika, tapi kecil. Ya, dulu ada itu ya, kalau dalam teori pendidikan ada anak yang biasa, tapi kemudian dia ditempatkan di lingkungan yang luar biasa. Anak itu jadi, makanya Rasulullah dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Karena itu perkampungan seperti Kyoto, masih pure, masih baik adabnya, masih jauh dari perkotaan yang notabene gaulnya nggak bagus. Banyak, dan dulu para ulama kan gitu, anaknya ditempatkan di ini. Kenapa? Lingkungannya supaya mendidiknya. Nah itu kita penting. Nah, Maryam siapa yang mendidiknya? Bukan ayahnya, tapi yang didiknya Nabi Zakaria, pamandanya. Jadi Nabi Zakaria dengan Imran ini masih keluarga, pamandanya. Apa yang menarik? Nabi Zakaria benar-benar menanamkan kepada Maryam. Tapi di surat Ali Imran 36, 37 ya, dari 35 itu berikutnya 33 berikutnya sampai apa? Yang sangat mengagumkan dari Maryam itu pengakuan dari Zakaria sebagai pendidiknya sekaligus pamandanya adalah ulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Itu yang kagum.
Tadi Ibrahim anaknya laki-laki, Imron anaknya perempuan. Kalau pendidikan anak ikut Ibrahim, pendidikan anak perempuan ikut Imron. Lebih santun. Kalau sana Ibrahim lebih tegas. Kenapa? Anak laki-laki. Tegas, kamu nak, aku mimpi mau menyembelih kamu, gimana nih? Gitu ya. Tapi ada logika, dibangun komunikasi, tidak sekedar hantam promo. Tapi ketika Maryam beda lagi, karena perempuan tentu beda secara fitrahnya. Zakaria memahaminya. Dia tanya, Maryam, kamu kok ada makanan terus? Kamu tidak kerja? Kamu kan di mihrab saja. Dari mana makanan itu? Jadi kalau musim dingin makan musim dingin banyak. Kalau musim panas masak makanan musim panas. Padahal Maryam nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu. Apalagi pesan online nggak pernah. Nggak pernah pesan apa gitu ya. Iya, tapi makan ini yang sangat mengagumkan. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Apa mandaku ini datang dari Allah Subhanahu. Pendidikan keimanan datang dari Allah. Dan disitulah kata para ulama tafsir, Nabi Zakaria dapat inspirasi dari Maryam. Karena pendidikan bisa kita dapatkan dari siapapun, even dari yang paling muda dari kita. Bahkan kita dapat ilmu pengetahuan dari anak kita banyak. Bahkan ibu tuh banyak yang dapat ilmu dari anak-anak, Bu. Anak nangis nih gimana ya, kan dapat ilmu. Oh iya, kemarin nangis gini selesai, besok kan dapat ilmu. Oh iya, anak nangis ilmunya ini. Kadang kalau secara teori begini, tapi belum tentu itu. Tapi ketika jadi ibu baru dapat, ya, dapat ilmu dari anak. Anak kalau begini kok begini, nah caranya ya menanggulangi kamu gitu ya. Banyak dapat ilmu dari anak. Subhanallah, senang ya. Nah, apa Allah katakan yang menginspirasinya? Kebetulan Nabi Zakaria juga lambat punya anak, bahkan usianya sudah usia senja, bahkan sudah berubah rambutnya, belum dikaruniakan anak. Tapi ketika Maryam mengatakan ini datang dari Allah tanpa usaha, Maryam nggak berusaha dalam arti lahiriah, tapi dia usahanya batiniah, yang berdoa beribadah kepada Allah. Allah cukupkan kebutuhan hidupnya. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan kalau begitu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akhirnya ia berdoa di saat sudah lanjut dan Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria Nabi Yahya. Pada usianya sudah 70 tahun. Suami istri sudah 70 tahun. Kalau secara ilmu kedokteran mungkin nggak? Suami istri 70 tahun punya anak mungkin nggak? Jauh gitu ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di usia senja dia baru dianugerahkan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan keyakinan istri Imran saat anak yang lahir tidak seperti harapan, bahkan nazarnya. Kesabarannya dia tetap, dan keyakinannya bahwa yang Allah berikan pasti jauh lebih baik daripada yang diharapkan atau dari yang kita cita-citakan, karena Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 216 kan? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ujungnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, padahal itu sangat lebih baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu pada guru bagi kalian. Kenapa? Masalahnya Allah yang Maha Tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Kita paling tahu setahun, tapi bagaimana 5 tahun yang akan datang? Siapa yang Maha Tahu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ini kita membedah Nabi Yakub. Apa doa Nabi Yakub atau pesannya? Jadi masih ada hubungan dengan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Pesan Nabi Yakub apa? Ma ta'buduna min ba'di. Sebelum wafat beliau, dia katakan kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah nak sepeninggalku. Pesan Nabi Yakub adalah untuk meyakinkan akan kekhawatiran terhadap anak-anaknya adalah tentang keberagaman.
tapi agama dalam arti luas sebagai fondasi peradaban. Jangan pahami agama hanya sekedar sholat, puasa, tapi pahami agama sebagai moral, sebagai budaya, sebagai kehidupan, sebagai segala-galanya. Bayangkan dengan agama kita bisa menuntut ilmu dengan baik, dengan agama kita bisa mengelola harta dengan baik, dengan agama kita bisa berkeluarga dengan baik, dengan agama kita bisa bermasyarakat dengan baik, dengan agama kita bisa mengatur negara dengan baik. Betul, karena agama dalam arti umum, bukan dipersempit. Karena din artinya adalah way of life, cara berkehidupan. Hanya orang beragama yang bisa mengatur dirinya, mengatur keluarganya. Karena pesannya jangan lupakan agama, karena itu hidayah yang tidak ada duanya, yang paling mahal. Ketika saya ke Jepang, kagum budayanya luar biasa. Itu adalah agama, nilai dari agama, ya, kebersihan, kejujuran, kedisiplinan, itu adalah yang hilang dari agama. Kita tangkap, cuma mereka kurangnya satu saja, ya, tidak ada visi misi akhirat, visi misi dunia, sehingga kadang-kadang bingung, uang banyak akhirnya mabuk poya-poya, kemudian dulu ya, kalau dia tambah dengan satu ini, subhanallah, super lengkap. Nah, kita yang sudah ada nilai agama, ya, maka kita pahami itulah peradaban, dan anak kita ingin menjadi hamba Rabbani. Penanaman dari Nabi Ibrahim, Imran, dan kemudian Yakub, itulah bagian yang integral dalam kita membangun sebuah keluarga, masyarakat, generasi yang diidam-idamkan dengan balutan kesabaran dan keyakinan, tapi juga usaha yang maksimal. Kenapa? Karena ini balasan orang tua, subhanallah. Dalam hadis Ibnu Majah, orang tua diangkat derajatnya karena doa dan istighfar anak untuk kedua orang tuanya ketika sudah wafat. Mafhumnya, kalau ya, orang anaknya tidak sekedar mendoakan, tapi soleh, taat, patuh, dan lebih baik, akan lebih besar lagi balasan yang diterima oleh orang tua. Paling enak jadi orang tua, enak sekali. Anak belum balik berbuat baik, untuk siapa pahalanya? Untuk orang tua. Tapi kalau anak belum balik berbuat nakal gitu ya, nah, dengan temennya, ada nggak dosanya? Nggak ada dosanya untuk anaknya maupun untuk orang tua. Misalnya anak kecil ini merebut mainannya temennya, nangis, dia nggak ada dosa, orang tua nggak ada dosa. Tapi kalau anak itu misalnya ngapal Quran, anak itu sholat, belum balik, pahalanya untuk orang tuanya. Kan kita sering, nah, masuk ini ke kotak. Yang dapat siapa? Karena dalam hadis Bukhari, Rasulullah ada seseorang yang membawa anaknya haji. Maka sahabat nanya, Ali ada haji? Bagi anak saya ada haji enggak? Ya, bagimu hajimu dan bagi anakmu haji. Bagi kamu anak haji anakmu. Jadi pahalanya double untuk orang tuanya. Dan inilah dalam hadis qudsi, anak yang hafal Quran yang dapat mahkota siapa? Bukan anaknya Pak, tapi orang. Subhanallah, baik sekali, maha baik Allah. Bayangkan anak soleh yang dapat adalah orang tuanya. Kenapa? Karena itulah penghargaan atas didikan dan bimbingan mereka yang terhingga. Sehingga inilah kesempatan emas, ya, kesempatan emas bagi kita untuk ini kesempatan emas untuk selalu bersama mensolehkan diri kita tentunya, karena kita akan jadi teladan, mensolehkan istri kita, anak kita, dan seluruh keluarga kita dengan sungguh-sungguh agar balasan begitu besar menanti di hari kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada kata qurrata a'yun dan ada kata imama. Hebat ini doa luar biasa. Al-Qur'an 74. Kita ingin anak itu menyenangkan hati. Anak yang sabar pasti menyenangkan hati. Ya. Anak yang sukses pasti menyenangkan hati. Anak yang berhasil